Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baiti ajmain wa ila musannif hadil kitab wa mukatibil hadil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi ahkami qati'it thoriqi, di dalam menerangkan hukum-hukumnya orang yang memutus jalan. Tulisannya begitu. Ya, maksudnya itu begal. Nah, ya. Wasumia, dan dinamakan bidzalika, dengan demikian qati'it thoriq. Kalau bahasa kita ya begal. Limtina'in nasi, karena tercegahnya manusia. Artinya takutnya manusia min sulukit thoriqi, dari melewati jalan. Jadi karena sering di sana umpama kan itu biasanya sering ada orang nyegat, ada orang garong. Nah, akhirnya orang pada takut lewat situ. Khaufan, karena takut minhu, dari orang yang di jalan tadi. Wahwa, dan adapun qati'ut thoriq, orang yang begal tadi, itu muslimun, orang Islam, mukallafun, yang sudah mukallaf. Maksudnya mukallaf itu Islam, baligh, berakal. Jadi kalau kita sering dengar orang mukallaf, nah berarti dia orang Islam, dia berakal, dia sudah baligh. Lahu, itu bagi muslim mukallaf, syaukatun, adapun mempunyai kekuatan atau kedudukan kelompok lah, gambarannya ditakuti lah gitu. Geng. Fala yustaratu, maka tidak disyaratkan fihi, di dalam qati'it thoriq, fi dukuriyatun, di dalam masalah kelelakiannya, nggak urus nak laki-laki, nak perempuan, gengnya tadi itu. Makanya karena kelompok tadi atau orang yang mempunyai kekuatan atau geng tadi. Wala adadun, dan juga tidak dibahas masalah jumlahnya. Jumlahnya berapa nggak urus. Fakhoroja, maka tidak termasuk qati'it thoriq atau begal biqati'it thoriqi, dengan membegal di jalan, al-mukhtalasi, yang menjambret. Maksudnya dia pindah-pindah. Kalau jambret kan pindah-pindah. Itu tidak termasuk qati'it thoriq namanya, tapi jambret namanya. Alladzi, yaitu orang ya'taridu, yang memepet atau mengarahkan atau menuju li akhirin, kepada salah satu, li akhiril qafilati, kepada akhir atau salah satu daripada rombongan. Wa yata'ammadu, dan juga apa tuh namanya, selalu, wa yata'ammadu, dan selalu melakukan atau berkeyakinan atau berkeinginan atau bergandulan. Amadun artinya gandulan ya. Dan selalu berkeinginan al-haroba, kepada lari. Nah, itu namanya jambret atau mukhtalis. Itu namanya bukan qati'it thoriq. Berbeda, bukan termasuknya, bukan termasuk dikatakan itu garong atau pembegal tadi, kalau modelnya dia itu mencari cuman seseorang, setelah itu dia lari, maka itu bukan qati'it thoriq, bukan garong namanya, tapi penjambret atau mukhtalis tadi. Wa qati'it thoriqi, dan adapun orang yang membegal di jalan, ala arbaati aksamin, maka hukumnya atas 4
dibagi 4 atas 4 bagian. Al awalu adapun yang pertama itu madkurun diterangkan fi qaulihi di dalam dawuhnya Kiai Musonef. Ingkutilu jika kok ingkutilu jika kok dibunuh siapa yang dijamret amdan dengan sengaja udwanan dengan niat ibaratnya itu memang memusuhi mayyakafau yang maksudnya itu mengganggu siapa apa tadi kot itorik tadi kepada orang tersebut walam yakhudu dan tidak mengambil almala kepada harta kutilu maka hukumannya dibunuh khatman dengan pasti. Jadi kalau dia itu ibaratnya tuh membunuh dengan sengaja dan dia memang memusuhi orang tersebut, dicegat di jalan kok dibunuh dan dia tidak mengambil hartanya, maka hukumannya orang yang sedemikian itu dibunuh gitu, khatman dengan pasti. Wa in qatalu dan jika kok membunuh siapa orang tersebut kot itorik tadi khotoan dengan tidak sengaja au sabaha amdin atau seperti sengaja au man lam yakafauhu atau orang yang tidak memusuhi orang yang dibegal tersebut lam yaktulu maka tidak boleh dibunuh. Jadi hukum pertama, andaikan yang membunuh pembegal tadi memang sengajanya dia itu memusuhi orang tersebut dan tujuannya memang membunuh dan dia tidak mengambil hartanya, maka hukumannya dibunuh dengan pasti. Itu ya. Dan andaikan kok mereka membunuh dengan ibaratnya itu nggak sengaja atau seperti sengaja, contoh kemarin begini, yang seperti sengaja ya, dia tuh nakut-nakutin wae, dipukul pakai kayu kecil gitu kan, pakai apa rotan kecil lah, kok malah mati. Nah itu kan sibuhu amdin kemarin ya, atau khotoin kemarin, ternyata mati saking ketakutannya. Maka yang seperti itu cuman dibunuh wae. Wasani dan adapun yang kedua itu madkurun diterangkan fi qaulihi di dalam dawuhnya Kiai Musonef. Fa in kutilu maka jika kok dibunuh siapa yang dibegal wa ukhidu dan diambil apa almala hartanya nisab sarqati artinya senisabnya mencuri kemarin yaitu 1/4 dinar fa aksara atau lebih kutilu maka dibunuh siapa mereka wasolabu dan juga disalib siapa mereka alal khosbatin di atas papan wanahuha atau kayu wanahuha dan sepadannya kayu. Jadi yang pertama tadi kalau pembegal itu cuman membunuh wae karena adanya permusuhan tidak mengambil hartanya cuman dibunuh wae. Nah itu ya. Tapi andaikan kok dia itu membunuh dan mengambil hartanya berarti kan memang niat garong. Nah, terus terpaksa atau macam mana dia malah membunuh, maka selain dibunuh dia disalib, dipetenteng di kayu untuk menjadi pelajaran. Nah itu tengok tuh kalau orang kok begal terus dia ngambil harta begal bunuh orang ngambil hartanya tuh setelah dibunuh disalib. Wanahwa dan sepadannya disalib. Lakin bada goslihim tetapi setelah memandikan mereka, wa takfinihim dan mengafani mereka, wassolati dan mensolati alaihim kepada mereka. Jadi kalau ada garong, ini kalau hukum di orang-orang Islam loh ya, hukum di negara-negara Islam loh. Kalau ada garong, artinya itu pembegal, dia membunuh, mengambil hartanya, maka yang model seperti itu selain nanti dibunuh juga nanti mayatnya disalib dulu. Nah, nyalibnya itu setelah dimandikan, setelah dikafani, setelah disolati, sudah dipocong tuh, dipetenteng di atas itu supaya jadi contoh untuk orang lain supaya tidak berbuat seperti itu. Tengok tuh, udah dikubur kau. Nah, kan gitu. Padahal kewajibannya 4. Disolati, Mbak.
Lah wong Islam ya, Mbah. Orang Islam, tadi kan orang Islam dan mukallaf kan gitu. Kalau dia non Islam ya malah dipetenteng langsung ngono ae Mbah malah. Gitu kan. Yang seterusnya, jadi yang pertama bunuh tapi tidak ngambil hartanya, maka cuma dibunuh we. Kalau yang kedua dia membunuh dan mengambil hartanya, maka selain dibunuh juga nanti disalib. Sekarang yang ketiga, wasalisu, dan ada pun yang ketiga itu madzukurun diterangkan fi qaulihi di dalam dawuhnya Kiai Musonef. Wa in ukhidu, dan jika mengambil siapa perompak atau pembegal tadi almala kepada harta, walam yaktulu, dan dia tidak membunuh korbannya, nuso busarkoti, niso busarkoti artinya yang diambil itu sudah sepadan dengan hukum mencuri kemarin, yaitu 1/4 dinar, kurang lebihnya berapa kemarin? 12.000, faaksaro atau lebih, min khurzi mislihi, dari harta atau apa ya? Apa maknanya di situ, Pak? Khurzi. Nah, 1 dinar kemarin 52.000, berarti 1/4 daripada itu kurang lebih 12.000. Wala sibah, Irzi, apa maknanya? Oh iya, dari tempat penyimpanan ya. Min khirzi mislihi, dari tempat penyimpanan yang sepadannya, wala subiha, dan tidak ada sepadan lahum dari seperti itu fihi di dalam pengambilannya. Takoto'a, maka dipotong, tukotiu, maka dipotong apa aidiyahum, tangan-tangan mereka, wa arjuluhum, dan juga kaki mereka, min khilafin, dari selang-seling. Jadi kalau pembegal tadi dia tidak membunuh, tapi dia cuman ngambil hartanya wae. Lah itu kok ketangkep, maka tidak dibunuh, tapi tangannya dipotong kemarin. Kok masih begitu lagi, kakinya yang sebelah kiri dipotong. Masih begitu lagi, tangan kanannya lagi. Masih begitu lagi, kaki kirinya lagi, baru nanti setelah itu dibunuh. Tuqatiu artinya dipotong, minhum, dari mereka, awalan yang pertama kali, al-yada kepada tangan, al-yumna yang bagian kanan. Tangan bagian kanan dulu, batas apa kemarin ya, pergelangan tangan. Warijlu, dan juga setelah itu kok masih nyuri lagi, maka dipotong lagi kakinya, al-yusra yang bagian kiri. Fa'in adu, maka jika kok masih mengulangi, fayasirohum, maka wayumannihim, fayusrohum, maka tangan kirinya, wayumnahum, dan juga kaki kanannya, yaktoani, maka diputus apa keduanya. Jadi kalau kok masih ngulang lagi, ya tangan kiri plus kaki kanan, nah, gitu ya. Fa'ingkanat, maka jika ada paliadu, tangan al-yumna yang kanan, awirijlu atau kaki al-yusra yang kiri, itu mafkudatun rusak, iktafa, maka cukup bil maujudati, di dalam yang ada. Kalau kok tangannya sudah nggak ada, pergelangan tangannya, maka yang ada mana? Berarti sampai siku potong gitu. Fil asohi, di dalam hukum yang paling soheh. Itu yang ketiga. Jadi yang ketiga, andaikan kok pembegal tadi cuma ngambil harta, andaikan kok ketangkep, maka dia dipotong tangan kanan dan kaki kirinya. Andaikan masih ketangkep lagi nyuri lagi, membegal lagi, maka ditambah tangan kiri dan kaki kanan. Pokoknya selang-seling. Nah, gitu ya. Warabiu, dan ada pun yang keempat itu madzukurun diterangkan fi qaulihi, di dalam dawuhnya Kiai Musonef. Entek Mbah pokoknya, ora usah ngono-ngononan. Wis motong ngono ya urip pokoknya. Kerja-kerja sambilan apa, ndodos kayak apa kayak kan gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Fa in akhafu, maka jika menakut-nakuti. Nah ini bocah-bocah
Nandu masipna manpi kok nakut-nakuti almarina orang yang lewat fisabili di jalan aitoriki artinya jalan walam yakhudu dan tidak mengambil minum dari mereka malan kepada harta walam yaktulu dan juga tidak membunuh nafsan kepada seseorang khubisu maka di penjara fi ghairi maudhi'ihim di tempat di bukan tempat mereka. Wah, nandu masipta pi jagung-jagung nang dalan digerdu. Waduh orang lewat. Woi. Wow. Ngebut wow. Nah, umpama kok orang kok jadi takut. Nah, maka model seperti itu di penjara. Menjaranya bukan di tempat dia, jauh. Selain di penjara wa uziru dan juga ditakzir, dihukum. Ayat habesihim artinya menahan mereka siapa alimamu imam atau pemimpin atau hakim wa zaruhum dan mentakzir atau mengapokkan mereka. Jadi jangan coba-coba di jalan itu ya. Pokok usahakan ini diusahakan ya. Kalau bisa, kalau udah bisa ya terserah. Kalau namanya jalan umum Pak Dar nggak usah ngasih-ngasih kayu di jalan. Ya. Itu termasuk kita menghalangi orang lewat Pak Dar. Tapi kebut-kebutan Pak, urusan dia. Ya. Kalau kita memang tidak mau kena debu Pak Dar, ini mohon maaf nyalake aku pula Mas Musakim. Maksudnya andaikan kita tidak pengen kena debu, ya jangan buat rumah tepi jalan, agak ke dalam dikit. Nah, itu caranya begitu. Masa sama wae. Sama wae, Pak. Maksudnya ini bukan hukum ini loh. Maksudnya macam polisi tidur apa kecuali memang yang itu disepakati oleh masyarakat atau pemerintah Pak Dar. Oh, masyarakat sini sepakat kita buat ini silakan. Walaupun itu pun ikhtilaf itu berbeda pendapat para ulama Pak Muklis. Karena itu jalan umum. Nah, ya. Atau tempat-tempat sekolah biasa kan dikasih itu. Nah, kalau sudah sepakat silakan. Tapi kalau pemerintahnya nah, itu tadi asal dari pemerintah atau kesepakatan orang banyak sekedar boleh. Tapi kiranya membahayakan hukumnya haram. Andaikan kiranya membahayakan hukumnya haram. Tapi kalau kira-kira supaya orang tuh pelan gitu sekedar boleh Pak. Ada yang mengatakan makro. Nah itu ya. Itu kalau polisi tidur pernah dipertanyakan tuh, pernah dibahas itu sudah. Kalau membahayakan orang lewat hukumnya haram. Kalau kok tidak membahayakan orang lewat gledek gitu itu ada yang mengatakan makro, ada yang mengatakan sekedar boleh tuh. Nah, kalau kayu termasuk yang haram Pak Dar nggih, wis ora usah. Nah iso ora usah. Tapi dene nekat yo karepe kono nggih. Seperti itu ya. Nah, itu seperti itu hukumnya. Lah ini tadi masalah orangnya yang nakut-nakutin di jalan, nakut-nakutin wae dalam fikihnya ada hukumannya, yaitu di penjara atau di takzir, dipecut lah sama imam atau bahasa kita kepala desa Pak Dar. Itu begitu sebenarnya itu. Nah, karena ganggu orang lewat. Dalam hadis itu ada kayu kecil Pak Rozak, itu kita dianjurkan untuk menyingkirkannya. Lah ini jalan sudah mulus, dibuat mulus kok Pak Dar kasih apa tadi? Polisi tidur, apalagi kok kayu, ya kan? Nah itu kalau bisa jangan, itu memang tidak diperkenankan di dalam syariat kita. Yang penting jangan sampai salah paham menyampaikan apa yang saya sampaikan hukum ini. Kakek kata muin tuh haram gitu pula. Ini loh, kitabnya ada. Saya cuma membacakan hukumnya. Nando yo ngono pula, wah Pak Mu ini ngaji meden-meden wong idak ndo itu loh. Kitabnya ada bacaan dewek. Ya. Kalau nakut-nakutin orang di jalan, tidak membunuh orang, tidak mengambil hartanya, maka itu hukumannya di penjara dan juga ditakzir, buat dipecut, buat diapakno sama Pak Imam atau Pak kepala kampung situ. Kan gitu ini hukumnya. Itu ya. Waman dan barang siapa itu tabah, sudah mau bertobat minhum dari mereka, ayat qati utoriki artinya orang yang begal tadi, qoblal kudrati sebelum
sampai minal imami dari imam alaihi kepada qad utorik sakotot maka gugur an apa al huduman. Andaikan orang tobat betul Pak, sudahlah perjanjian lah. Andaikan saya ngulangin lagi, terserahlah nak dibunuhlah atau nak dipotong lah. Nah, umpama kan. Nah, andaikan seperti itu, ya hukumannya menjadi gugur. Umpama Pak Dar ngandani Iftah, ngandani Nando, sing gane bengak-bengok nang dalan. Woi, pelan-pelan. Wong do wedi itu. Nah, jangan pada begitu. Nah, itu rasa digebuki Pak Dar, rasa disengeni wis ben lah wis tobat. Ayat al-uqubatu artinya hukuman. Al-muhtasatu yang khusus biqoti itoriki di bab masalah orang yang membegal di jalan. Wahya adapun hukumannya itu tahtimu qatlahu, sempurna membunuhnya, wasolabahu dan juga menyalibnya tadi. Wa qat uyadaihi dan juga memotong tangannya tadi, warijalahu dan kakinya tadi. Wala yaskutu dan tidak gugur apa bakil hududi sekiranya hukuman allati yaitu hudud lillahi untuk Allah Ta'ala. Kazina contohnya seperti zina, wasurkotin dan juga maling, ba'da taubati setelah taubat. Nak zina Pak Dar gak naubate lo ya. Nah, tobat gak tobat tuh dirajam, tobat gak tobat dipecut, diasingkan 1 tahun ya tuh. Nah tuh ini loh dalilnya tuh ya. Tapi ini hukum Islam tuh, kalau hukum adatnya nurut adat wae lah. Tekambing, tekebu. Yang penting jangan lari dari tanggung jawab hukuman itu, ya. Kemarin Bapak apa kemarin ya Pak, yang lari dari hukuman tuh. Nah, Nasoihul Ibad ya. Oh, apa fatul maksiatnya kaki. Lari dari tanggung jawab hukuman. Nah, Sulam Taufik ya. Nah, Pak Roza kok dihukum sama Datu Adat harus nyembelih kebu karena kesalahan di adat kok lari. Nah, maka itu termasuk maksiatnya kaki kemarin. Ingat kan gitu? Nah, itu udah tanggung jawab kita. Salah ya salah, sudah dikerjai sudah, supaya dimaafkan sama masyarakat kita. Namun hukuman yang dari kepada Allah itu tidak akan gugur walaupun sudah tobat, maksudnya begitu. Wa fahima dan difahami min qauli dari dawuhnya Kiai Musonef wa ukhodu, dan juga diambil bidomi awalihi dengan dibaca doma awalnya ukhodu bil hukuki dengan hak-haknya alati yaitu hak-hak ta'allaqo yang berhubungan bil adami dengan anak Adam. Kakisosin contohnya seperti kisos, wahadun dan juga wahadul qadhafi dan juga hukumannya menuduh orang zina kemarin, waradul mali dan mengembalikan harta, annahu sesungguhnya hal tersebut itu layaskutu tidak akan gugur bisain dengan sesuatu minha dari taubatnya, anqati toriki dari pembegal, bitaubatihi dengan taubatnya pembegal tadi. Jadi kalau pembegal kok tobat, mana yang dia begal wajib mengembalikannya. Nah itu tuh ya. Nah, dan kalau sudah mengembalikannya dia tobat maka diampuni. Tapi kalau orang zina atau apa kemarin, maka tobatnya walaupun tobatnya diterima umpama tapi tetap dijalankan hukumannya. Maksudnya begitu. Wa adapun hukum itu kadalika demikianlah yang diterangkan tadi. Jadi itulah tadi hukum-hukum daripada pembegal. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.